Jadi kalau sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu lihat anak-anak ibu lucu-lucu nih, masih kecil-kecil, bayangkan sekian tahun lagi kalau dia berdusta, dia akan dicatat amalnya. Kalau dia nggak sholat, dicatat amalnya. Kalau dia mencuri, dicatat amalnya. Mulai kapan? Mulai dia akil balik. Ini sudah filosofi yang membedakan secara dasar antara pendidikan Islam dengan pendidikan sekuler. Sekarang saya tanya, ibu-ibu, bapak-bapak ada yang kuliah hukum. Dalam hukum sekuler, kapan seseorang itu dianggap dewasa bertanggung jawab atas perbuatan hukumnya? Umur berapa? Berapa? 18 ya? Betul? 18 ya? 18 tahun. Ya. Jadi sebelum 18 dia masih anak-anak, begitu kan? Sebelum 18 kalau dia berbuat kriminal, tidak seperti orang di atas 18 berbuat kriminal. Cocok nggak dengan cara Islam? Tak cocok kan? Sementara pada Islam, begitu seorang wanita haid, seorang laki-laki dia bermimpi, ya, maka saat itu juga seluruh perbuatannya, apa yang dia lakukan sama yang dilakukan oleh bapaknya saat itu. Nah, artinya apa? Definisi dewasa dalam Islam itu berbeda dengan definisi dewasa menurut pengertian sekuler. Sehingga apa? Sehingga dari sini maka pendidikan itu bagaimana cara membuat anak dewasa cepat, membuat anak matang cepat, membuat anak itu bisa bertanggung jawab di hadapan Allah itu cepat. Disinilah mulai kita berbeda arah dengan pendidikan sekuler. Di sini berbeda arah dengan pendidikan sekuler. Pendidikan sekuler tidak berbicara ini. Pendidikan Islam mengatakan pendidikan anak adalah menyiapkan anak ketika balik agar dia siap dihisap oleh Allah. Kenapa demikian? Karena ini lahir dari ajaran Islam bahwa kapan seseorang bertanggung jawab penuh di hadapan Allah? Kapan? Ketika balik. Ketika seorang anak itu balik, ketika dia nggak sholat, dosanya sama dengan orang dewasa nggak sholat, sama. Ada beda? Nggak beda. Ketika dia balik, ketika dia mencuri, maka dia sama dengan orang dewasa mencuri. Ketika dia berdusta, dia dicatat oleh malaikat sama dengan orang dewasa dicatat oleh malaikat. Ya, coba bayangkan kalau anak kita nggak siap nih Bu, Bapak, nggak siap untuk dihisap oleh Allah ketika dia puber, ketika dia balik itu umur berapa kira-kira? 13-14, sekitar 12, 13, 14 gitu. Saat itu dia nggak siap, ya. Kemudian umur 16-17 dia meninggal. Coba bayangkan, 16-17 meninggal, umurnya nggak nyampe dewasa, ya. 16-17 ya meninggal belum tutup aurat, 16 sholatnya masih bolong-bolong, 16-17 ya masih perilakunya nggak Islami akhlaknya. Nah, coba bayangkan, ya. Bayangkan susahnya orang tua membayangkan apa yang akan dialami anak ini nanti dikubur dan dialami di akhirat. Ya, bahkan kalau udah kebiasaan seperti ini, bisa jadi sampai besar pun akan seperti itu terpola. Nah, disinilah kemudian filosofi pendidikan Islam pada anak adalah bagaimana menyiapkan anak ini ketika usia pubertas siap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membedakan dengan pendidikan sekuler. Kalau pendidikan sekuler, ya usia 18 kan kira-kira lulus SMA ya Bu ya. Itu 18 juga kan SMA. Makanya konsep pendidikan dasarnya sampai SMA. Sampai SMA itu masih dianggap anak-anak. Betul nggak? Sampai SMA masih dianggap anak-anak gitu. Ya, makanya ada kemudian apa? Kenakalan remaja. Ya, kalau SMP, SMA nakal biasa nakal. Padahal udah berapa banyak murid SMA, siswi SMA hamil. Bayangin, siswi SMP hamil. Ada terjadi. Seperti itu. Kenapa? Ya, sebetulnya dia udah dewasa gitu. Dia dewasa sebetulnya. Cuma dianggap ini adalah kenakalan remaja. Nah, ini dari sini saja sudah sangat tidak cocok dengan Islam.
Sementara Islam, Masya Allah. Nanti akan kita lihat di sini. Apa kelebihannya konsep seperti ini dan barokahnya dalam hidup seseorang? Ya. Para ulama-ulama dahulu, di antara mereka ada yang kemudian menulis buku-buku tentang potret pendidikan anak di zaman mulai tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai pada masa generasi Umayyah, Abbasiyah, sampai Andalus. Ya, mereka rekam bagaimana pendidikan anak pada masa itu, yang disebut dengan kutab atau ta'limu sibyan, pendidikan pada anak-anak. Bapak dan Ibu sekalian, ada seorang ulama dari daerah Aljazair, Al-Qabisi Aljazair, yang bernama Syekh Al-Qabisi. Beliau dari Aljazair, itu ulama di abad keempat Hijriah. Jadi bayangkan, 4 Hijriah. Jadi masih generasi belum jauh. Nah, dia menulis sebuah buku. Buku ini bukan tentang bagaimana konsep pendidikan yang akan dilakukan. Tetapi dalam buku ini, beliau merekam, mempotret, ya, tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan yang ada pada masa beliau. Tapi Al-Qabisi ini menulis buku tentang apa yang sudah dilakukan di lapangan, dia rekam dan dia wujudkan dalam buku dia. Nah, sehingga ketika kita baca buku ini, kita akan tahu, oh begitu pendidikan dulu, begitu. Nah, Al-Qabisi ini kemudian dia menuliskan tentang bagaimana pendidikan yang ada saat itu. Yang pertama ada yang ada di wilayah timur. Wilayah timur itu adalah di wilayah Hijaz, An-Najd, Yaman, ya. Kemudian Syam, ya. Kemudian di wilayah barat, ya. Barat itu Syam, daerah Syam. Kemudian di daerah Afrika, ya. Di daerah Aljazair, Mauritania dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah di daerah Andalusia. Nah, itu ada 4 tipe, ya. Ada perbedaan-perbedaan sedikit dalam masalah teknis pendidikan dalam 4 potret kutab saat itu, ya. Tetapi punya satu filosofi yang sama. Apa tujuannya? Filosofi tujuan pendidikan saat itu sama semuanya. Bahwa pendidikan anak pada dalam Islam, pendidikan pada anak dalam Islam adalah menyiapkan anak tersebut sebelum balik, agar ketika balik dia siap bertanggung jawab di hadapan Allah. Maka yang menjadi concern orang tua saat itu adalah bagaimana ketika anak mereka siap dihisap oleh Allah, ketika anak mereka harus dihisap oleh Allah, mereka siap dihisap oleh Allah. Itu yang menjadi concernnya. Jadi kalau sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu lihat anak-anak ibu lucu-lucu nih, masih kecil-kecil, bayangkan sekian tahun lagi kalau dia berdusta, dia akan dicatat amalnya. Kalau dia nggak sholat, dicatat amalnya. Kalau dia mencuri, dicatat amalnya. Mulai kapan? Mulai dia akil balik. Ini sudah filosofi yang membedakan secara dasar antara pendidikan Islam dengan pendidikan sekuler.